Mata kuliah kita ini cita-citanya muluk begitu ya. Mungkin teman-teman mahasiswa yang menonton kita, di kode mata kuliah Anda itu ada namanya MPK ya. Mata kuliah pengembangan kepribadian. Mata kuliah ini cita-citanya muluk ya. Cita-citanya sundul langit, tetapi aplikasinya karena ada imaji yang terbangun bahwa mata kuliah ini tidak lebih dari sekedar SPOK gitu ya, pembelajaran subjek predikat objek gitu. Ini sudah ada di imaji mahasiswa kita tentang MPK, dan tidak hanya bahasa Indonesia, saya kira ada 4 mata kuliah yang nasibnya sama, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, Pancasila, dan agama. Saya yakin bahwa sebelum masuk mata kuliah agama itu sudah angop gitu. Mata kuliahnya apa? Pancasila gitu. Iya. Karena apa? Ada imaji yang terbentuk gitu ya. Ada image yang terbentuk yang meruak gitu, menyeruak pada keempat mata kuliah ini. Padahal cita-cita mata kuliah ini tinggi. Ya. Bahkan di platform di desain kurikulum kita, 4 mata kuliah ini adalah 4 mata kuliah wajib nasional. Tidak lulus salah satu tidak akan bisa jadi sarjana. Tetapi imajinya ini loh. Bebannya terlalu tinggi, Pak. Karena itu adalah ini kan terjadi karena ya dirasa moral bangsa turun, kemudian semua pihak menyalahkan lembaga pendidikan, akhirnya muncul dilempar MPK, pendidikan karakter. Tapi yang menanggung itu hanya 4 mata kuliah. Ya. Ini beban berat ya. Kita di kondisi kelas biasa, bukan daring, disuruh mengawasi moral mereka, itu kan sudah melanggar hak, juga terlalu berat kan untuk mengukur sikap mahasiswa, apalagi daring gitu. Ini maka yang menjadi tantangan lebih lah buat pengampu mata kuliah 4 mata kuliah ini ya. Awang uwung ini. Kalau bahasanya Renda 4 mata kuliah apa? Anggur dan rembulan ini posisinya ada di atas dalam sajak sebatang lisong ini. Ya. Itu tantangan kita, kondisi kita real hari ini ya. Di samping adalah bukan kendala ya, ada tantangan digital, ada tantangan virtual di mana kita harus dihentak dari ruang yang sifatnya fisik menuju ruang yang sifatnya maya. Ada juga tantangan dari kita selalu ke pengampu mata kuliah anggur dan rembulan itu supaya mata kuliah ini tidak terlalu memabukkan begitu. Supaya mata kuliah ini bisa merembes dan bisa membumi. Ya, bisa praktikal begitu ya. Ya ini. Karena cita-citanya luhur sekali. Jangan sampai mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang dalam bahasa Jawa disebut dengan kabotan jeneng. Bebannya terlalu berat. Ya. Bebannya memang terlalu berat. Masa 4 mata kuliah itu menjamin setiap mahasiswa menjadi orang baik kemudian. Dan penjaga moral gitu, kalau kita perhatikan kan ditambah dengan imaji tadi, bahwa imaji kalau kita mengatakan bahasa Indonesia gitu, orang akan langsung wah ini akan banyak baca ya, akan banyak menemukan nanti kalimatnya salahnya di mana, kemudian bagaimana menyusun sebuah tulisan itu gitu. Jadi akan selain berat dari segi tugas beban moral, kemudian imaji dari mahasiswa awal pada bahasa Indonesia seperti itu juga sudah berat. Dan itu kita juga tidak bisa patok bangkrong menyalahkan institusi atau MPK atau universitas begitu. Karena pembelajaran bahasa Indonesia memang ya seperti itu. Sejak mulai SD, SMP, SMA ya seperti itu kondisinya begitu. Ya, pembelajaran bahasa Indonesia tidak lagi menjadi sebuah pembelajaran yang menarik begitu. Ya. Mungkin hari ini menjadi menarik, tapi minimal apa yang saya bawa, kenangan yang memori yang saya bawa tentang pelajaran bahasa Indonesia yang memang tidak lebih dari subjek predikat objek begitu. Kalau di situ ada nilai sastrawi, nilai sastrawi kita disuruh membaca satu paragraf, kemudian nilai moralnya apa gitu. Padahal secara sastrawi itu salah gitu. Kita tidak bisa bahwa novel Siti Nurbaya kita ambil satu paragraf karakter Datuk Maringgi yang tidak bisa, satu paragraf tidak bisa mewadai itu. Gitu. Ya. Ini memang imaji atau memori yang terbentuk dari mata kuliah ini. Maka kita bisa lihat kondisi hari ini. Mungkin bisa dicarilah datanya bahwa
ada kemungkinan, bukan kemungkinan ya, bahwa nilai UAN bahasa Indonesia itu tidak pernah lebih tinggi daripada UAN bahasa Inggris gitu. Ya. Nilai UAN itu. Itu salah satu problem. Ini akan menjadi masalah. Kenapa itu terjadi? Ini sebelum kita berbicara pada konteks universitas, di konteks pendidikan dasar menengah kita, itu juga menjadi hal yang unik untuk kita bahas. Pertama, kita memiliki dua kaki dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Kaki pertama adalah bahasa Indonesia yang benar, kaki kedua adalah bahasa Indonesia yang baik. Ya. Yang baik itu adalah kontekstual, yang benar adalah gramatikal, gitu. Ini menjadi menarik karena apa? Yang benar tidak pernah digunakan secara verbal, secara praktikal, yang praktis tidak pernah digunakan secara gramatikal. Ya, sehingga kita memiliki dua sisi itu. Kalau seandainya sebagai analogi yang lain ya, meskipun dalam bahasa Arab ada istilah bahasa Arab sukiyah, bahasa Arab pasar begitu. Tetapi meskipun orang pengguna bahasa Arab sukiyah, pengguna bahasa Arab pasar, ketika dia diperdengarkan atau dia berdialog dengan orang bahasa Arab fusha, bahasa Arab fasih gitu, bahasa Arab kitab, dia akan paham. Karena dasarnya memang bahasa Arab pasar, bahasa Arab fasih fusha yang kemudian disederhanakan menjadi bahasa Arab suki, pasar gitu. Kita tidak. Kita memang sejak awal memiliki dua platform itu, dua bentuk itu. Yang diajarkan di sekolah itu adalah bahasa yang benar. Uniknya tidak pernah digunakan dalam bahasa keseharian. Nah, sedangkan bahasa kita keseharian itu tidak pernah dekat dengan gramatikal. Dan bahasa yang dimasukkan dari bahasa verbal itu selalu jauh dari bahasa yang kita. Maka ya jauh sekali. Memang muncul bahasa tulis dan bahasa lisan. Ini nanti permasalahan yang akan kita hadapi dalam pelajaran mata kuliah bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran atau mata kuliah bahasa Indonesia ya, itu adalah mata pelajaran yang didesain dengan kompetensi paling besar adalah kompetensi membaca. Ya. Kita bisa sama-sama ingat bagaimana soal ujian akhir kita. Ya. Pasti bahasa Indonesia itu penuh dengan paragraf. Padahal siswa kita tidak pernah diajarkan atau tidak pernah diramahkan dengan konteks literasi, konteks literate. Ya, itu seolah-olah dibebankan pada bahasa Indonesia. Nah, untuk meningkatkan minat baca mereka. Nah, ini menjadi masalah juga sebenarnya. Ya, bagaimana ya? Seharusnya kan semua ini menjadi tanggung jawab bahwa pendidikan kita itu dasarnya memang harus literasi. Kalau dalam wacana literasi kan ada literasi digital, literasi banyak aspek dalam dunia literasi itu. Lah bahasa Indonesia salah satu itu. Bagaimana mungkin siswa kita mengajarkan mampu mengerjakan soal yang tidak ramah dengan dia gitu. Ya, soalnya tidak ramah. Dan ini juga bisa kita cermati hasilnya ketika pembelajaran jangankan pada mahasiswa-mahasiswa di luar jurusan atau jurusan pendidikan bahasa atau jurusan sastra begitu ya. Pada mata kuliah sastra, pada teman-teman mahasiswa sastra saja kemampuan literasi mereka itu tidak baik-baik amat begitu ya. Tidak baik-baik amat ya. Ini menjadi tantangan. Bagaimana mungkin ini kan jamak kita temukan bahwa ada mahasiswa sastra Indonesia tetapi tidak memiliki kompetensi bacaan sastra. Ini kan ya menarik sekaligus tragis ya. Ini tragikomedi ini. Komedi tragis. Komedi yang tidak lucu sebenarnya. Ini kan jamak kita temukan perihal itu gitu ya. Ini imaji-imaji yang terbentuk pada mata kuliah bahasa Indonesia. Saya yakin bahwa teman-teman yang hari ini masuk mata kuliah bahasa Indonesia memiliki imaji yang sama begitu, bahwa mata kuliah ini tidak lebih dari MPK subjek predikat objek, kemudian kalimat utama gitu ya. Iya kan. Itu pokoknya di mana? Cuman itu saja. Padahal harus kita sandarkan lagi bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bercita rasa tinggi. Pengembangan kepribadian. Punya nilai-nilai yang luhur. Iya. Lah kepribadian apa? Ini kan pertanyaannya. Kepribadian apa yang disandarkan, yang disematkan pada mata kuliah bahasa Indonesia sebenarnya?
saya kira nasionalis yang nasional lebih banyak pada konteks nasionalistik itu sebenarnya. Pun nilai-nilai kepribadiannya masih abu-abu, sangat umum, nggak konkret. Paling konkret ya memastikan bahwa mahasiswa atau yang belajar bahasa Indonesia mampu mencintai bahasa Indonesia. Ukurannya kan sangat ngambang sekali dan abstrak. Tidak jelas. Kemudian melihat lupa ya. Nyontek ya. Kita topik apa sekarang ini? Oh ya, dan satu lagi yang secara formal harusnya diberikan ya, dan ini juga sulit juga untuk dosen bahasa Indonesia untuk memberikannya, yaitu adalah keterampilan untuk menulis dan keterampilan membaca. Kita diharapkan dari, khususnya kalau mata kuliah bahasa Indonesia ya, diharapkan kita bisa membimbing mahasiswa untuk mampu menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar, menulis sebuah makalah, menulis sebuah tulisan ilmiah ya, nanti bagaimana menulis sebuah artikel ilmiah yang dimasukkan ke jurnal, kemudian bagaimana kelak menulis sebuah skripsi, sistematikanya seperti apa, kemudian kita menulis tulisan populer yang ya bisa berupa artikel yang dimasukkan di koran, atau mungkin menulis esai dan seterusnya gitu. Nah, kita diharapkan untuk melakukan seperti ini hanya dalam 1 semester, dan itu akan sulit juga untuk kita, dan itu beban untuk bahasa Indonesia gitu. Bahwa bisa jadi ya ke depan ketika seorang mahasiswa itu mengerjakan sebuah skripsi gitu, kemudian tulisannya buruk, yang ditanya adalah, nah ini sudah belajar bahasa Indonesia atau belum? Nah itu ya sih masalah. Jadi bahasa Indonesia memiliki beban untuk kedepannya untuk mahasiswa menulis skripsi, jadi penulisan itu, dan bahwa kita tidak mampu untuk sebenarnya ya 1 semester dia mahasiswa itu mampu menulis dengan baik dan benar gitu loh. Itu tidak akan mampu karena menulis dan membaca itu keterampilan, skill. Karena dia keterampilan, karena dia skill, maka perlu diasah. Bukan hal yang selesai diajarkan kemudian mereka bisa menulis. Dan kita juga harus memahami dalam konteks kompetensi berbahasa gitu ya. Ada kompetensi yang sifatnya reseptif, ada kompetensi yang sifatnya produktif. Membaca ini reseptif, menulis itu produktif. Menyimak itu reseptif, berbicara itu produktif. Ya, maka kita harus pahami juga bahwa tidak mungkin kita akan menulis dengan baik kalau bacaan kita tidak ada. Ini hukum alam, hukum alam. Ya, bacaannya harus penuh dulu, baru kompetensi menulisnya bisa bagus. Simaannya harus benar dulu, maka kompetensi berbicaranya akan berkembang. Nah, ini 2 hal, yaitu reseptif dan produktif. Satu paket. Ya, ngomong-ngomong ini cuman minumnya dingin aja ini. Kita podcast ngombe ini kayak gele-gele terus, masuk angin terus. Karena senang, gak mau pulang.